Arkan tidak tahu bahwa malam itu, semangkuk sayur lodeh sederhana akan membongkar kebohongan terbesar dalam hidupnya. Ia mengira sedang menemukan cinta. Padahal, ia sedang mendekati masa lalu yang sengaja disembunyikan darinya. Sebelum lanjut ceritanya, tulis di kolom komentar. Kamu nonton dari daerah mana hari ini? Aku ingin tahu siapa saja yang sedang menemani cerita ini sampai akhir. Dan pastikan kamu subscribe dan tekan like, karena cerita ini akan berkembang pelan-pelan, penuh kejutan, dan klimaksnya ada di bagian terakhir. Pagi itu, rumah Arkan kembali sunyi. Jam dinding di ruang makan menunjukkan pukul 6 tepat. Meja panjang dari kayu solid sudah tertata rapi. Piring putih, sendok garpu mengilap, dan secangkir kopi hitam yang masih mengepul tipis. Namun hanya satu kursi yang terisi. Arkan duduk sendirian, seperti biasa. Ia mengenakan kemeja kerja berwarna gelap. Rambutnya rapi. Wajahnya bersih tanpa celah. Dari luar, hidupnya terlihat sempurna. CEO muda, perusahaan berkembang, rumah besar, staf lengkap. Tapi di meja makan itu, tidak ada satupun suara selain denting sendok menyentuh cangkir. Arkan meneguk kopi tanpa ekspresi. Rasanya pahit, sama setiap hari. Ia tidak ingat kapan terakhir kali sarapan terasa hangat. Bukan soal suhu, tapi suasana. Sejak ibunya meninggal 15 tahun lalu, rumah ini berubah menjadi tempat tinggal, bukan rumah. Sementara itu, di bagian belakang, dapur mulai sibuk. Sari sudah berdiri sejak pukul 5 pagi. Ia mengenakan seragam sederhana. Rambutnya diikat rapi. Tangannya cekatan membersihkan meja dapur, mencuci peralatan, dan memotong sayuran sesuai perintah. Usianya 25 tahun. Tubuhnya terlihat lelah, tapi gerakannya tetap teratur. Ia bekerja cepat karena tahu, di dapur ini, kesalahan kecil bisa jadi masalah besar. Jangan lama-lama di situ. Suara Ratna, kepala pelayan, terdengar tajam. Perempuan itu berdiri dengan tangan terlipat di dada. Ini rumah orang penting. Bukan dapur kampung, lanjutnya. Sari mengangguk pelan. Iya, Bu. Ia tidak membantah. Tidak pernah. Beberapa pelayan lain saling melirik. Ada yang tersinggung tipis, ada yang pura-pura tidak dengar. Bagi mereka, Sari hanya pekerja kebersihan. Tidak lebih. Saat Sari membawa sayuran ke tempat sampah, salah satu pelayan berbisik, cukup keras untuk didengar. Ngapain rajin amat? Toh cuma bersihin dapur. Langkah Sari sempat terhenti. Tangannya mengencang. Tapi ia tetap berjalan. Ia sudah terlalu sering mendengar kalimat seperti itu. Ia butuh pekerjaan ini. Di dalam tas kecilnya, terselip kwitansi rumah sakit. Nama adiknya tercetak jelas. Biaya yang belum lunas masih panjang. Kembali ke ruang makan, Arkan berdiri dan bersiap berangkat kerja. Ia melewati dapur tanpa benar-benar melihat siapapun. Namun, sesaat, pandangannya tertahan. Sari sedang membersihkan lantai. Posisi tubuhnya menunduk. Gerakannya hati-hati, seolah takut mengganggu. Arkan berhenti sebentar. Entah kenapa, ada sesuatu yang terasa familiar. Bukan wajahnya, tapi caranya bekerja. Tenang. Tidak banyak bicara. Seperti seseorang yang pernah ia kenal. Namun Arkan tidak bertanya. Ia melanjutkan langkahnya. Mobil siap, Pak, kata Ratna cepat, seolah ingin memastikan perhatian Arkan tidak tertuju ke dapur terlalu lama.
Arkan mengangguk dan pergi. Di dapur, Sari menghela napas pelan setelah suara pintu depan tertutup. Ia kembali bekerja, seperti biasa, tanpa tahu bahwa pagi itu, tanpa sengaja, ia sudah mulai masuk ke kehidupan seseorang yang sama hampa seperti dirinya. Dan tanpa disadari keduanya, rumah besar itu sedang bersiap membuka masa lalu yang selama ini terkunci rapat. Sore itu, langit berubah lebih cepat dari biasanya. Sejak pukul 3, awan gelap sudah menggantung rendah di atas rumah Arkan. Angin mulai berembus kencang, membuat dedaunan di halaman berjatuhan. Lampu taman menyala lebih awal, meski matahari belum sepenuhnya tenggelam. Di dalam rumah, suasana terasa berbeda. Tidak seramai biasanya. Beberapa staf pulang lebih cepat karena khawatir dengan kondisi jalan. Ratna mondar-mandir di ruang tengah sambil sesekali mengecek ponsel. Wajahnya tegang. Hujannya makin deras, gumamnya. Di dapur, Sari tetap bekerja seperti biasa. Ia mencuci panci, menyusun peralatan, dan menyiapkan bahan makan malam sesuai daftar. Namun telinganya menangkap bisik-bisik pelayan lain. Jalan utama ke sini katanya sudah mulai tergenang. Koki belum datang juga. Kalau banjir, bisa-bisa nggak ada makan malam. Sari tidak ikut bicara. Tapi ia mencatat semuanya. Sekitar pukul 5, hujan turun deras. Air memukul atap dan jendela tanpa jeda. Petir menyambar di kejauhan. Listrik sempat berkedip, lalu kembali stabil. Ratna akhirnya masuk ke dapur dengan wajah kesal. Koki utama demam tinggi, katanya cepat. Dia nggak bisa datang. Beberapa pelayan langsung panik. Terus gimana, Bu? Pesan dari luar saja. Ratna menggeleng. Sinyal putus. Jalan keluar kompleks sudah ditutup sementara. Dapur mendadak sunyi. Sari berhenti mencuci piring. Ia menoleh ke arah Ratna, tapi tidak berkata apa-apa. Pak Arkan akan pulang malam ini, lanjut Ratna. Dan beliau tidak suka keadaan berantakan. Nada suaranya jelas mengandung tekanan. Waktu berjalan lambat. Hujan tidak juga reda. Pukul 7 malam, mobil Arkan akhirnya memasuki halaman. Lampu depan menyapu genangan air di jalan masuk. Arkan masuk rumah dengan wajah lelah. Jasnya basah sedikit. Ia membuka dasi sambil berjalan menuju ruang makan. Sudah siap makan? Tanyanya singkat. Ratna terdiam sejenak. Maaf, Pak. Ada kendala. Arkan berhenti melangkah. Ia menoleh pelan. Tatapannya tajam, tapi tidak marah. Kendala seperti apa? Ratna menjelaskan situasi dengan cepat. Jalan terputus. Koki sakit. Pesanan dari luar tidak mungkin. Arkan menghela napas panjang. Ia duduk di kursi, memijat pelipisnya. Tidak apa-apa, katanya akhirnya. Buatkan apa saja yang ada. Ratna ragu. Maksud Bapak? Apapun. Saya hanya butuh makan hangat, jawab Arkan datar. Ratna melirik ke arah dapur. Beberapa pelayan saling pandang. Tidak ada yang berani maju. Tidak satu pun dari mereka terbiasa memasak untuk Arkan. Hening. Detik terasa panjang. Sari menatap lantai. Ia menarik napas dalam. Tangannya sedikit gemetar, tapi pikirannya sudah mengambil keputusan. Ia melangkah maju satu langkah. Bu, katanya pelan, kalau diizinkan, saya bisa memasak. Semua mata tertuju padanya.
Ratna menatap Sari dengan alis terangkat. Kamu? Nada suaranya jelas meremehkan. Kamu tugasnya bersih-bersih. Bukan masak untuk Pak Arkan. Sari menunduk. Saya mengerti. Tapi, bahan ada. Dan saya terbiasa memasak di rumah. Salah satu pelayan berbisik sinis, masak kampung mau disajikan ke Sio. Ratna hampir menolak, tapi waktu terus berjalan. Arkan tidak berkata apa-apa, namun wajahnya semakin lelah. Ratna menghela napas kesal. Baik. Tapi kalau hasilnya tidak layak, kamu yang tanggung. Iya, Bu, jawab Sari tenang. Ia masuk ke dapur. Menyalakan kompor. Membuka lemari pendingin. Isinya sederhana. Sayuran, santan, bumbu dasar. Tangannya bergerak cepat, tapi terkontrol. Di luar, hujan masih turun tanpa jeda. Jam menunjukkan pukul 8 malam. Arkan duduk sendirian di ruang makan, menatap kosong ke jendela. Ia tidak berharap banyak. Namun entah kenapa, malam itu terasa lebih sunyi dari biasanya. Di dapur, aroma perlahan mulai menyebar. Dan tanpa ada yang menyadarinya, malam badai itu sedang bersiap menjadi awal dari perubahan besar yang tidak bisa lagi dihentikan. Hujan masih turun deras ketika Sari mulai memasak. Api kompor menyala stabil. Suara air mendidih terdengar pelan, tertutup oleh hujan yang menghantam atap dapur. Sari menggulung lengan bajunya sedikit, lalu mulai bekerja dengan gerakan yang ia hafal di luar kepala. Ia tidak membuka buku resep. Tidak mencatat apapun. Bawang merah dan bawang putih diiris tipis. Lengkuas dimemarkan. Daun salam disobek perlahan. Semua dilakukan dengan hati-hati, seolah setiap langkah punya urutan yang tidak boleh salah. Ratna berdiri di pintu dapur, memperhatikan dengan wajah datar. Jangan lama, katanya dingin. Pak Arkan tidak suka menunggu. Sari mengangguk tanpa menoleh. Iya, Bu. Beberapa pelayan lain menonton dari kejauhan. Ada yang berbisik, ada yang sekadar menunggu kegagalan. Tidak ada yang benar-benar percaya. Saat santan mulai dituangkan, aroma perlahan berubah. Awalnya samar, lalu semakin jelas. Hangat. Dalam. Salah satu pelayan mengernyit. Baunya beda. Ratna tidak menanggapi, tapi alisnya sedikit berkerut. Di ruang makan, Arkan masih duduk sendirian. Jasnya sudah ia lepaskan dan diletakkan di sandaran kursi. Ia memijat lehernya, lalu menatap ponsel tanpa benar-benar membaca apapun. Kepalanya penuh. Proyek tertunda. Rapat gagal. Hujan. Rumah sunyi. Lalu, tanpa ia sadari, sesuatu mengusik inderanya. Aroma. Arkan berhenti bergerak. Tangannya yang memegang ponsel perlahan turun. Ia menghirup udara 1 kali. Lalu sekali lagi. Ada rasa asing yang justru terasa sangat dekat. Ia berdiri tanpa sadar dan melangkah beberapa langkah ke arah dapur, lalu berhenti. Ia tidak masuk. Hanya berdiri di jarak aman, cukup untuk memastikan dirinya tidak salah. Ini, gumamnya pelan. Beberapa menit kemudian, Sari menyusun hidangan di atas nampan sederhana. Tidak ada hiasan. Tidak ada plating rumit. Hanya mangkuk putih berisi sayur lodeh dan sepiring nasi hangat. Ratna menatapnya tajam. Itu saja. Iya, Bu, jawab Sari. Ratna mendengus kecil, lalu memberi isyarat pelayan lain untuk mengantar.
Namun sebelum nampan diambil, Arkan sudah berjalan mendekat. "Saya bawa sendiri," katanya singkat. Semua orang terdiam. Ratna tampak terkejut, tapi tidak berani membantah. Arkan mengambil nampan itu dan membawanya ke meja makan. Ia duduk, menatap hidangan itu beberapa detik. Tidak ada yang istimewa dari tampilannya, tapi aromanya semakin jelas. Dan entah kenapa, dadanya terasa sesak. Arkan mengambil sendok, menyendok sedikit sayur dan nasi. Gerakannya melambat, seolah ia ragu. Lalu ia mencicipi. Detik itu juga, dunia di sekitarnya seperti berhenti. Arkan tidak langsung menelan. Ia memejamkan mata. Napasnya tertahan sesaat. Tangannya yang memegang sendok sedikit bergetar. Rasanya sederhana. Tidak kuat. Tidak tajam. Tapi hangat. Hangat seperti sesuatu yang lama hilang. Ia menelan pelan. Ingatan datang tanpa diminta. Dapur kecil di rumah lamanya. Suara ibunya memanggil dari balik pintu. Bau masakan yang sama. Nada suara yang lembut. Waktu ketika ia belum sendirian. Arkan membuka mata. Pandangannya kabur sebentar. Ia menyendok lagi. Lalu lagi. Tanpa sadar, ia makan lebih cepat dari biasanya. Tidak ada komentar. Tidak ada ekspresi berlebihan. Tapi bahunya sedikit turun, seolah beban yang ia bawa seharian dilepaskan. Ratna memperhatikan dari kejauhan. Wajahnya berubah tegang. Ini tidak sesuai dugaan. Arkan meletakkan sendok. Ia menghela napas panjang. Lalu berdiri. "Siapa yang memasak ini?" tanyanya. Suaranya tidak keras, tapi cukup membuat seluruh ruangan hening. Ratna cepat menjawab, "Itu hanya masakan darurat, Pak. Asisten dapur." Arkan menoleh. "Panggil orangnya." Ratna ragu sesaat, lalu memberi isyarat pada Sari. Sari melangkah keluar dapur dengan langkah hati-hati. Wajahnya tenang, tapi tangannya saling menggenggam di depan perut. Ia berdiri beberapa langkah dari meja makan. "Saya, Pak," katanya pelan. Arkan menatapnya. Lama. Ia mengenali wajah itu. Gadis yang sering ia lihat menunduk di dapur. Yang hampir tidak pernah bicara. "Kamu yang masak?" tanya Arkan. "Iya, Pak." "Kamu belajar dari mana?" Sari terdiam sebentar. "Dari ibu saya." Arkan mengangguk pelan. "Masakan ini rasanya seperti masakan ibu saya." Kalimat itu keluar tanpa rencana. Ruangan kembali sunyi. Sari terkejut, tapi tidak tersenyum. Ia hanya menunduk sedikit. "Mungkin karena masakan rumahan, Pak." Arkan menatap mangkuk yang hampir kosong. Dadanya kembali terasa penuh, tapi kali ini bukan karena sesak. Ia baru sadar satu hal sederhana. Selama ini, ia mencari rasa itu di tempat yang salah. Dan malam badai itu, tanpa ia rencanakan, seseorang telah membuka pintu yang selama ini ia kunci rapat. Pagi setelah badai, rumah Arkan terasa berbeda. Tidak ada hujan. Langit cerah. Udara terasa lebih ringan. Namun yang paling berbeda adalah suasana di dalam rumah. Tidak lagi sepenuhnya sunyi, meski belum ramai. Arkan duduk di ruang makan seperti biasa. Jam dinding menunjukkan pukul 6. Meja tertata rapi. Kali ini, di depannya bukan hanya kopi hitam, tapi juga semangkuk bubur sederhana.
Ia menatapnya beberapa detik. Ini siapa yang buat? Tanyanya pelan. Ratna berdiri di sisi meja. Itu. Sari, Pak. Atas permintaan saya. Hanya bubur biasa. Arkan mengangguk. Ia menyendok sedikit. Rasanya tidak sama seperti malam badai, tapi cukup hangat. Cukup membuatnya tidak terburu-buru berdiri seperti biasanya. Mulai sekarang, kata Arkan datar, biarkan dia membantu di dapur. Bukan hanya bersih-bersih. Ratna terdiam. Pak, suaranya tertahan. Saya yang minta, lanjut Arkan tanpa menatapnya. Kalau ada masalah, sampaikan ke saya. Ratna menunduk. Baik, Pak. Namun sejak pagi itu, wajah Ratna tidak pernah benar-benar tenang. Di dapur, Sari berdiri canggung. Beberapa pelayan memandangnya berbeda. Tidak lagi sepenuhnya meremehkan, tapi juga belum menerima. Sekarang kamu kok bisa masak juga? Ujar salah satu pelayan dengan nada setengah mengejek. Untung saja cuma masakan rumahan, timpal yang lain. Sari tidak menanggapi. Ia fokus pada pekerjaannya. Mengiris sayur. Menyusun bahan. Membantu tanpa banyak bicara. Hari demi hari berlalu. Arkan mulai pulang lebih awal. Tidak setiap hari, tapi cukup sering untuk diperhatikan. Ia kadang berdiri di dapur, berpura-pura mengecek ponsel, padahal memperhatikan cara Sari bekerja. Ia tidak banyak bertanya. Hanya sesekali. Kamu tinggal di mana? Di kontrakan, Pak. Tidak jauh dari sini. Berangkat jam berapa? Jam 4 pagi. Jawaban singkat. Nada datar. Tidak berusaha mengambil perhatian. Justru itu yang membuat Arkan nyaman. Suatu sore, Arkan pulang lebih cepat dari jadwal. Ia menemukan dapur hampir kosong. Hanya Sari yang masih menyelesaikan pekerjaannya. Kamu belum pulang? Tanya Arkan. Sari terkejut sedikit. Masih ada yang harus dibereskan, Pak. Arkan mengangguk. Ia duduk di kursi dapur, jarang ia lakukan sebelumnya. Masakan kemarin, katanya setelah beberapa saat, bukan cuma soal rasa. Sari berhenti bekerja. Ia menoleh, ragu. Itu mengingatkan saya pada rumah, lanjut Arkan. Sesuatu yang sudah lama tidak saya rasakan. Sari menunduk. Ibu saya selalu bilang, masakan itu soal niat, Pak. Kalau dimasak sambil marah, rasanya ikut marah. Arkan tersenyum tipis. Senyum pertama yang muncul tanpa sadar. Dari kejauhan, Ratna melihat percakapan itu. Tangannya mengepal di balik seragamnya. Ia tidak menyukai perubahan ini. Malamnya, Ratna membuka laci lama di kamarnya. Ia mengeluarkan map usang berisi dokumen lama. Data staf. Catatan lama rumah ini. Nama-nama yang sudah lama tidak disebut. Ia membaca satu nama. Sari. Dan satu nama lain yang membuat dadanya menegang. Nama Ibu Sari. Jadi, kamu, gumam Ratna pelan. Keesokan harinya, sikap Ratna berubah. Ia mulai memberi Sari tugas lebih berat. Waktu kerja lebih panjang. Teguran kecil yang dibuat-buat. Ini terlalu asin. Kamu lambat. Kamu lupa tempatmu di sini. Di depan Arkan, Ratna bersikap normal. Bahkan ramah. Namun Sari merasakannya. Suatu malam, saat Sari hendak pulang, Ratna memanggilnya. Jangan terlalu besar kepala,
kata Ratna dingin. Pak Arkan hanya sedang bosan. Jangan salah paham. Sari menunduk. Saya tidak pernah berniat apa-apa, Bu. Ratna menatapnya tajam. Semoga kamu ingat itu. Sari pulang dengan langkah pelan. Hatinya terasa berat, tapi ia tetap datang keesokan harinya. Di ruang kerjanya, Arkan berdiri di depan jendela. Ia melihat halaman rumah yang tenang. Namun pikirannya tidak. Ia mulai menyadari satu hal. Sejak Sari ada di dapur, rumah ini tidak lagi terasa kosong. Dan tanpa ia sadari, perubahan kecil itu sedang memicu sesuatu yang lebih besar. Sesuatu yang Ratna takutkan. Sesuatu yang tidak bisa lagi dikendalikan. Sejak pagi itu, sikap Ratna berubah semakin jelas. Ia tetap menjalankan tugasnya seperti biasa. Mengatur jadwal staf. Menyambut tamu. Menyiapkan kebutuhan Arkan dengan rapi. Tidak ada yang terlihat janggal di permukaan. Namun di balik itu, Ratna mulai menyusun langkah. Langkah yang rapi. Diam-diam. Terencana. Di dapur, Sari merasakannya lebih dulu. Setiap kesalahan kecil langsung ditegur. Sendok yang diletakkan sedikit miring. Lap meja yang dianggap kurang bersih. Waktu istirahat yang dipotong tanpa alasan jelas. Kamu lambat hari ini, kata Ratna suatu pagi. Padahal sebelumnya bisa lebih cepat. Iya, Bu. Maaf, jawab Sari. Ratna tidak menanggapi. Ia hanya mencatat sesuatu di buku kecil yang selalu dibawanya. Pelayan lain mulai menjaga jarak. Beberapa takut ikut terseret. Beberapa sengaja menjauh agar tidak terlihat membela Sari. Di ruang makan, Arkan tidak langsung menyadari perubahan itu. Ia sibuk dengan pekerjaan. Namun satu hal tidak luput dari perhatiannya. Sari mulai terlihat lebih lelah. Wajahnya tetap tenang, tapi lingkar mata menggelap. Gerakannya masih rapi, namun tidak lagi ringan. Ia tetap bekerja, meski jelas menahan sesuatu. Suatu sore, Arkan pulang lebih awal. Ia mendapati dapur hampir kosong, tapi mendengar suara air mengalir lama di area cuci. Ia mendekat. Sari sedang mencuci peralatan sendirian. Jam sudah menunjukkan hampir pukul 7 malam. Kamu belum selesai? Tanya Arkan. Sari terkejut. Ia buru-buru mematikan keran. Masih ada sedikit, Pak. Biasanya kamu sudah pulang jam segini. Sari ragu menjawab. Ada tambahan tugas. Arkan mengangguk pelan. Ia tidak bertanya lebih jauh, tapi matanya mencatat. Malam itu, setelah Sari pulang, Arkan memanggil Ratna ke ruang kerjanya. Sari sering lembur, tanyanya singkat. Ratna tersenyum tipis. Tidak juga, Pak. Saya hanya memastikan standar dapur terjaga. Standar apa? Tanya Arkan. Ratna terdiam sesaat. Standar yang sudah lama ada di rumah ini. Arkan menatapnya lama. Namun ia tidak memaksa. Ratna keluar ruangan dengan langkah tenang, tapi dadanya berdebar. Ia tahu Arkan mulai memperhatikan. Malam itu, Ratna membuka kembali map lama di kamarnya. Ia membaca ulang dokumen yang sudah bertahun-tahun ia simpan. Nama Ibu Sari tercantum di sana. Lengkap dengan catatan singkat. Diberhentikan karena dianggap tidak disiplin. Ratna tersenyum tipis, pahit. Padahal ia tahu kebenarannya. Ibu Sari bukan diberhentikan karena kinerja.
Ia disingkirkan karena terlalu dekat dengan almarhumah Ibu Arkan. Terlalu dipercaya. Terlalu tahu banyak. Dan kini, sejarah seperti mengulang dirinya sendiri. Keesokan harinya, Ratna mulai melangkah lebih jauh. Ia menelepon rumah sakit tempat adik Sari dirawat. Mengaku sebagai pihak administrasi rumah Arkan. Menanyakan data. Menanyakan jadwal pembayaran. Kalau sampai terlambat, katanya pelan di telepon, tolong kabari saya. Sari tidak tahu apa-apa. Ia tetap bekerja. Tetap datang pagi-pagi. Tetap pulang dengan tubuh lelah dan pikiran penuh. Suatu siang, Sari menerima telepon dari rumah sakit saat sedang istirahat singkat. Sisa pembayaran Anda belum masuk, suara di seberang terdengar formal. Jika tidak segera diselesaikan, kami harus mempertimbangkan pemindahan. Tangan Sari gemetar. Saya akan usahakan secepatnya. Telepon ditutup. Nafasnya tertahan. Ia duduk lama di bangku dapur. Menunduk. Berusaha tenang. Ratna mengamati dari kejauhan. Sore itu, Arkan melihat Sari berdiri lebih lama di depan jendela dapur. Tidak bekerja. Hanya diam. Kamu kenapa? Tanyanya. Sari tersenyum tipis. Tidak apa-apa, Pak. Namun Arkan tahu itu bohong. Di malam hari, Ratna kembali mencatat sesuatu di bukunya. Wajahnya serius. Ia tahu satu hal. Jika dibiarkan, Sari akan semakin masuk ke kehidupan Arkan. Bukan hanya sebagai orang dapur, tapi sebagai pengingat masa lalu yang berbahaya. Dan Ratna tidak siap kehilangan kendali atas rumah ini. Tidak lagi. Di ruang kerjanya, Arkan menatap laporan di layar, tapi pikirannya melayang. Ada rasa tidak nyaman yang tidak bisa ia jelaskan. Ia mulai menyadari bahwa kehadiran Sari bukan sekadar membawa kehangatan. Ia juga membawa masalah. Dan masalah itu, pelan-pelan, sedang disusun oleh seseorang yang sangat ia percayai. Pagi itu, Sari datang lebih awal dari biasanya. Langit masih gelap ketika ia turun dari angkutan umum. Wajahnya pucat, matanya sembab. Ia hampir tidak tidur semalaman. Telepon dari rumah sakit terus terngiang di kepalanya. Pemindahan pasien. Kalimat itu membuat dadanya sesak. Ia masuk ke dapur seperti biasa. Menyalakan lampu. Mengganti seragam. Mulai bekerja seolah semuanya baik-baik saja. Namun tangannya sedikit gemetar saat memotong bawang. Ratna memperhatikannya dari jauh. Kamu kelihatan tidak fokus, kata Ratna dingin. Kalau tidak sanggup bekerja, bilang. Saya sanggup, Bu, jawab Sari cepat. Ratna mengangguk tipis. Bagus. Jangan sampai urusan pribadi mengganggu pekerjaan. Sari menunduk. Ia tahu kalimat itu bukan sekadar nasihat. Menjelang siang, ponsel Sari kembali bergetar. Nomor rumah sakit. Ia izin sebentar dan menjauh ke sudut dapur. Bagaimana, Bu? Tanyanya cemas. Kami butuh kepastian pembayaran, jawab suara di seberang. Kalau tidak ada konfirmasi sampai besok sore, pasien akan dipindahkan ke rumah sakit rujukan lain. Sari menutup mata. Tolong beri saya waktu 1 hari. Telepon ditutup. Sari berdiri diam cukup lama. Napasnya berat. Ia mencoba menenangkan diri sebelum kembali bekerja. Tanpa ia sadari, Arkan melihat semuanya dari kejauhan. Ia tidak mendengar percakapan itu, tapi melihat wajah Sari setelahnya.
Wajah orang yang sedang menahan sesuatu sendirian. Sore harinya, Arkan memutuskan pulang lebih awal. Bukan ke rumah besar itu, tapi ke satu tempat yang sudah lama tidak ia datangi. Lingkungan lama. Rumah masa kecilnya kini sudah berganti pemilik. Namun bangunan di sekitarnya masih sama. Jalan sempit. Warung kecil. Suasana yang terasa asing, tapi juga akrab. Ia berdiri lama di depan rumah lama itu. Ingatan malam badai kembali muncul. Rasa masakan itu. Nama Ibu Sari. Dan satu pertanyaan yang terus mengganggunya. Siapa sebenarnya Ibu Sari? Arkan menemui tetangga lama yang masih mengenal keluarganya. "Ibu, kamu dulu sering masak sama siapa ya?" tanya Arkan hati-hati. Perempuan tua itu berpikir sejenak. "Sama Mbak Wati, pembantu dapur itu. Orangnya pendiam." Nama itu kembali terdengar. Malamnya, Arkan pulang ke rumah dengan pikiran penuh. Ia membuka lemari lama di ruang kerja. Mengeluarkan kotak berisi barang-barang ibunya. Buku resep. Catatan kecil. Foto lama. Di salah satu foto, ibunya berdiri di dapur kecil. Di sampingnya, seorang perempuan muda dengan senyum tipis. Di balik foto itu, tertulis dengan tulisan tangan ibunya. "Masak bersama Wati." Arkan menatap lama. Nama Ibu Sari adalah Wati. Potongan-potongan mulai tersusun. Sementara itu, Ratna semakin yakin waktunya mendesak. Ia kembali menghubungi rumah sakit. "Besok sore," katanya pelan. "Kalau belum ada pembayaran, silakan dipindahkan." Ia menutup telepon dengan wajah tegang. Namun rencananya tidak berjalan sehalus yang ia kira. Keesokan paginya, Arkan memanggil bagian keuangan rumah tangga. "Cek semua pembayaran rumah sakit atas nama Sari," katanya singkat. Petugas itu terkejut. "Baik, Pak." Beberapa jam kemudian, laporan itu ada di tangan Arkan. Tidak ada keterlambatan dari pihak Sari sebelumnya. Semua pembayaran selalu tepat waktu. Sampai minggu ini. Dan ada satu catatan tambahan. Panggilan konfirmasi dari pihak rumah Arkan. Arkan menutup map itu perlahan. Wajahnya berubah serius. Ia memanggil Ratna. "Kenapa rumah sakit menghubungi kamu soal pembayaran Sari?" tanya Arkan datar. Ratna terdiam sepersekian detik. Cukup singkat, tapi cukup jelas. "Saya hanya membantu administrasi, Pak," jawabnya. "Membantu atau menekan?" tanya Arkan. Ratna menunduk. "Saya hanya ingin menjaga batas." Arkan menghela napas panjang. "Batas yang mana, Ratna? Batas profesional atau batas masa lalu?" Ratna membeku. Arkan berdiri. "Saya tahu tentang Ibu Sari." Ratna menatapnya dengan wajah pucat. "Dan saya juga mulai tahu," lanjut Arkan pelan, "kenapa dia disingkirkan dulu." Ruangan sunyi. Di dapur, Sari masih bekerja tanpa tahu bahwa di ruang lain, masa lalu dan masa kini sedang bertabrakan. Dan untuk pertama kalinya sejak lama, Arkan menyadari satu hal penting. Kehangatan yang ia rasakan bukan kebetulan. Dan tekanan yang menimpa Sari bukan tanpa alasan. Setelah percakapan itu, suasana rumah Arkan berubah pelan tapi terasa. Ratna tetap menjalankan tugasnya, namun tidak lagi sebebas sebelumnya. Setiap kali berpapasan dengan Arkan, sikapnya lebih hati-hati. Senyumnya kaku. Gerakannya terukur. Ia tahu, posisinya tidak lagi seaman dulu.
Di dapur, Sari merasakan perubahan lain. Teguran Ratna berkurang, tapi bukan berarti tekanan hilang. Justru sebaliknya. Sikap Ratna menjadi dingin, datar, dan menjauh. Tidak marah, tapi tidak lagi menyembunyikan ketidaksukaannya. Sari bekerja seperti biasa. Namun pikirannya terbagi. Satu bagian tertinggal di rumah sakit. Siang itu, Sari akhirnya meminta izin keluar sebentar. Tangannya gemetar saat menghadap Ratna. "Saya perlu ke rumah sakit, Bu." "Sebentar saja," katanya pelan. Ratna menatapnya lama. "Jangan lama. Dan jangan ulangi." "Iya, Bu." Sari berangkat dengan perasaan campur aduk. Di rumah sakit, ia duduk di samping tempat tidur adiknya. Wajah adiknya pucat, tapi matanya terbuka. "Kakak capek?" tanya adiknya lirih. Sari menggeleng. "Enggak. Kakak baik-baik saja." Itu bohong, tapi ia tidak ingin adiknya tahu. Dokter datang membawa berkas. "Kami masih menunggu konfirmasi administrasi," katanya sopan tapi tegas. Sari menunduk. "Saya sedang mengusahakan." Saat ia keluar dari ruangan itu, langkahnya terasa berat. Ia berdiri lama di lorong, menatap lantai. Untuk pertama kalinya, pikiran untuk berhenti bekerja muncul. Malamnya, Arkan memanggil Sari ke ruang tamu. Tidak ke ruang kerja. Tidak ke dapur. Ruang tamu. Sari gugup. Tangannya saling menggenggam. "Duduk," kata Arkan. Sari duduk di ujung sofa. Jarak di antara mereka cukup aman. "Kamu sedang punya masalah," kata Arkan langsung. Sari terkejut. "Tidak, Pak." Arkan tidak tersenyum. "Saya tidak suka diperlakukan seperti orang bodoh." Sari terdiam lama. Napasnya tertahan. "Ada hubungannya dengan rumah sakit?" tanya Arkan. Air mata hampir jatuh, tapi Sari menahannya. "Adik saya butuh biaya tambahan." Arkan mengangguk pelan. "Kenapa tidak bilang?" "Karena itu bukan urusan Bapak," jawab Sari jujur. Jawaban itu membuat Arkan terdiam sesaat. "Kamu tahu," kata Arkan akhirnya, "ibu kamu dulu juga seperti itu." Sari menoleh cepat. "Bapak kenal ibu saya." Arkan berdiri, berjalan ke rak, lalu kembali membawa foto lama. Sari menatap foto itu. Napasnya tercekat. "Itu, ibu saya," katanya pelan. "Iya," jawab Arkan. "Dan ibu saya di sebelahnya." Sari menunduk. "Ibu tidak pernah cerita banyak." "Karena ceritanya tidak menyenangkan," kata Arkan datar. "Dan sebagian orang ingin melupakannya." Sari terdiam. "Kamu tidak perlu berhenti bekerja," lanjut Arkan. "Dan kamu tidak perlu menanggung semuanya sendiri." Sari menggeleng pelan. "Saya tidak ingin dikasihani." Arkan menatapnya serius. "Ini bukan soal kasihan. Ini soal kejujuran." Percakapan itu berhenti di sana. Tidak ada janji. Tidak ada solusi instan. Namun malam itu, Arkan menelepon rumah sakit. Tanpa menyebut nama Sari. Ia hanya berkata, "Tunda pemindahan pasien. Administrasi akan dibereskan." Sementara itu, Ratna mulai gelisah. Ia mendengar Sari dipanggil ke ruang tamu. Ia melihat Arkan membawa foto lama. Semua tanda yang ia takutkan kini nyata. Malam itu, Ratna duduk sendirian di kamarnya.
Map lama terbuka di hadapannya. Ia tahu, jika Arkan benar-benar membuka masa lalu, posisinya akan runtuh. Dan untuk pertama kalinya, Ratna mempertimbangkan satu hal yang selama ini ia hindari. Menyerah. Namun ia belum siap. Di sisi lain rumah, Sari berbaring di kamar kecilnya. Matanya menatap langit-langit. Ia dihadapkan pada pilihan yang berat. Tetap bertahan dengan risiko semakin dalam terlibat, atau pergi sebelum semuanya menjadi lebih rumit. Dan Arkan, di ruang kerjanya, memandangi foto lama itu sekali lagi. Ia sadar, ini bukan lagi sekadar soal rasa masakan. Ini soal masa lalu yang akhirnya menuntut untuk diakui. Pagi itu, suasana rumah Arkan terasa tegang meski tampak normal. Staf tetap bekerja. Jadwal berjalan seperti biasa. Namun ada jarak yang terasa jelas, terutama di dapur. Orang-orang berbicara seperlunya. Tidak ada canda. Tidak ada obrolan ringan. Sari bekerja dengan kepala tertunduk. Ia sudah memikirkan keputusannya semalaman. Pergi. Bukan karena tidak sanggup, tapi karena ia merasa sudah terlalu jauh terlibat. Rumah ini bukan tempat yang aman untuknya, bukan lagi. Saat jam istirahat tiba, Sari menghampiri Ratna. "Saya ingin bicara, Bu," katanya pelan. Ratna menatapnya dingin. "Soal apa?" "Saya ingin mengundurkan diri." Kalimat itu membuat Ratna terdiam sesaat. Lalu sudut bibirnya terangkat tipis. "Akhirnya kamu sadar tempatmu," katanya datar. "Baik. Saya akan sampaikan." Sari mengangguk. Tidak membalas. Namun sebelum Ratna melangkah pergi, suara Arkan terdengar dari belakang. "Tunggu." Ratna dan Sari menoleh bersamaan. "Apa yang terjadi?" tanya Arkan. Sari menunduk. Ratna menjawab cepat, "Sari ingin berhenti, Pak." "Keputusan pribadi." Arkan menatap Sari. "Benar." Sari mengangkat wajahnya. "Iya, Pak." "Kenapa sekarang?" tanya Arkan. Sari menarik napas. "Karena saya merasa tidak seharusnya di sini." Ratna menyela, "Itu keputusan bijak." Arkan menoleh tajam. "Saya belum selesai bicara." Ratna terdiam. "Sari," kata Arkan pelan, "kalau kamu pergi karena tekanan, itu bukan keputusan yang adil." Sari menggeleng. "Ini keputusan saya sendiri." Arkan menatapnya lama. Lalu berkata, "Baik. Tapi sebelum itu, saya ingin semua jelas." Ia menoleh ke Ratna. "Kita bicara sekarang." Ratna menegang, tapi tidak bisa menolak. Mereka bertiga masuk ke ruang kerja. Pintu ditutup. Arkan berdiri di depan meja. "Ratna, saya ingin kamu jujur. Kenapa Ibu Sari diberhentikan dulu?" Ratna menarik napas. "Itu keputusan manajemen saat itu." "Keputusan kamu," koreksi Arkan. Ratna terdiam. "Ibu Sari terlalu dekat dengan ibu Anda." "Dan itu masalah?" tanya Arkan. "Ia tahu banyak hal," jawab Ratna pelan. "Tentang rumah ini. Tentang keuangan. Tentang konflik keluarga." "Dan kamu takut?" kata Arkan datar. Ratna menunduk. "Saya menjaga rumah ini." "Dengan menyingkirkan orang?" tanya Arkan. Ratna tidak menjawab. Arkan menoleh ke Sari. "Kamu tahu ibumu disingkirkan?" Sari menggeleng. "Ibu hanya bilang berhenti kerja."
tidak pernah cerita lebih. Arkan mengangguk. Karena ibumu melindungimu. Ratna akhirnya angkat bicara. Kalau ibu Anda tahu semua ini sekarang, dia tidak akan setuju. Arkan menatap Ratna tajam. Jangan bawa nama ibu saya untuk membenarkan tindakanmu. Suasana menegang. Ratna akhirnya berkata lirih, saya salah. Kalimat itu keluar berat. Saya takut kehilangan posisi saya. Saya takut masa lalu dibuka. Dan sekarang, semuanya terulang. Arkan menghela napas panjang. Yang terulang bukan kesalahannya, tapi ketakutanmu. Ratna menutup mata. Arkan menoleh ke Sari. Kamu bebas memilih. Tapi ketahuilah satu hal. Kamu tidak salah ada di sini. Sari terdiam. Air matanya jatuh satu. Saya hanya ingin adik saya aman, katanya pelan. Arkan mengangguk. Dan itu akan saya pastikan. Hari itu, Arkan pergi ke rumah sakit bersama Sari. Tidak sebagai atasan. Tidak sebagai penyelamat. Hanya sebagai seseorang yang ingin membereskan kesalahan lama. Administrasi diselesaikan. Dokter memberi kabar baik. Pemindahan dibatalkan. Sari duduk di kursi lorong, menunduk. Tangannya gemetar karena lega. Kamu tidak berutang apapun, kata Arkan. Sari menatapnya. Saya tetap ingin pergi setelah ini. Arkan tidak menahan. Kalau itu keputusanmu, saya hormati. Malamnya, Ratna menyerahkan surat pengunduran diri. Saya sudah terlalu lama mengendalikan hal yang bukan hak saya, katanya pelan. Arkan menerimanya. Terima kasih sudah jujur. Rumah Arkan kembali sunyi malam itu. Tapi bukan sunyi yang kosong. Sari duduk di kamarnya, menatap koper kecil. Keputusan sudah dekat. Namun hatinya masih ragu. Dan Arkan berdiri di dapur, memandang meja yang dulu dingin. Ia tahu, setelah kebenaran dibuka, tidak ada jalan kembali ke keadaan semula. Yang tersisa hanyalah pilihan. Sari pergi tanpa banyak kata. Pagi itu, koper kecilnya sudah siap. Ia berpamitan pada beberapa staf dapur yang masih ada. Tidak semua membalas dengan ramah, tapi ia tidak mempermasalahkan. Saat melewati ruang tengah, Arkan berdiri di sana. Kamu sudah yakin? Tanyanya. Sari mengangguk. Saya butuh jarak, Pak. Arkan tidak mencoba menahan. Ia hanya berkata, kalau suatu hari kamu ingin bicara, pintu ini tetap ada. Sari tersenyum tipis. Terima kasih. Mobil membawa Sari pergi dari rumah besar itu. Untuk pertama kalinya sejak berminggu-minggu, rumah Arkan kembali sunyi seperti dulu. Namun kini sunyinya berbeda. Di dapur, tidak ada lagi suara langkah pagi-pagi. Tidak ada aroma masakan sederhana. Tidak ada seseorang yang bekerja tanpa ingin dilihat. Arkan mencoba kembali ke rutinitas lama. Sarapan cepat. Pulang larut. Rapat tanpa jeda. Namun semuanya terasa kosong. Di sisi lain kota, Sari kembali ke kontrakan kecilnya. Dapur sempit. Kompor tua. Meja makan yang juga berfungsi sebagai meja kerja. Namun di tempat itulah ia merasa aman. Setiap pagi, ia memasak untuk adiknya sebelum berangkat ke rumah sakit. Tidak ada menu istimewa. Hanya masakan sederhana yang ia kenal sejak kecil. Adiknya mulai membaik. Senyumnya lebih sering muncul. Kakak sekarang masak tiap hari,
kata adiknya suatu pagi. Sari tersenyum. Iya. Biar kamu cepat kuat. Namun saat malam tiba, Sari sering duduk sendiri. Menatap ponsel. Tidak ada pesan. Tidak ada panggilan. Ia bertanya pada dirinya sendiri apakah keputusannya benar. Sementara itu, Arkan mulai sering pulang lebih awal, tapi bukan untuk makan. Ia duduk di dapur kosong. Kadang membuka lemari. Kadang hanya berdiri. Ia mencoba memasak sendiri, mengikuti resep ibunya. Rasanya tidak pernah sama. Bukan karena bumbunya, tapi karena suasananya. Beberapa minggu berlalu. Suatu sore, Arkan menerima undangan kecil dari rumah sakit. Acara syukuran sederhana untuk pasien yang kondisinya membaik. Ia datang tanpa banyak pikir. Di ruang kecil itu, ia melihat Sari. Sari terkejut. Pak Arkan. Arkan mengangguk. Saya tidak tahu kamu akan ada di sini. Mereka berdiri canggung. Tidak ada kemarahan. Tidak ada kelegaan berlebihan. Hanya jarak yang terasa jelas. Kondisi adik kamu membaik, kata Arkan. Alhamdulillah, jawab Sari. Mereka duduk berjauhan. Berbicara seperlunya. Tidak membahas masa lalu. Tidak membahas perasaan. Namun saat acara selesai, Arkan berkata, saya belajar satu hal sejak kamu pergi. Sari menatapnya. Apa, Pak? Rumah bukan soal bangunan, jawab Arkan. Tapi soal siapa yang ada di dalamnya. Sari terdiam. Aku tidak meminta kamu kembali, lanjut Arkan. Aku hanya ingin kamu tahu itu. Sari mengangguk. Saya juga belajar satu hal. Kadang pergi bukan berarti menyerah. Mereka berpisah tanpa janji. Malam itu, Arkan pulang ke rumah dan duduk lama di dapur. Ia membuka buku resep ibunya sekali lagi. Menutupnya. Lalu berkata pelan, seolah bicara pada dirinya sendiri. Aku tidak ingin hidup dari kenangan. Di kontrakannya, Sari menatap dapur kecilnya. Ia menyadari, selama ini ia memasak bukan untuk orang lain. Ia memasak untuk merawat hidupnya sendiri. Namun jauh di dalam hatinya, ada satu pertanyaan yang belum terjawab. Apakah kebahagiaan harus selalu dijalani sendiri? Malam itu, dua orang berada di dua tempat berbeda, memikirkan hal yang sama. Dan tanpa mereka sadari, keputusan terbesar bukan lagi soal pergi atau tinggal. Tapi soal berani membangun sesuatu yang baru, tanpa bayang-bayang masa lalu. Waktu berjalan pelan, tapi pasti. Beberapa bulan setelah pertemuan di rumah sakit, kehidupan Arkan berubah secara nyata. Bukan karena kehilangan, tapi karena keputusan yang akhirnya ia ambil. Rumah besar itu direnovasi. Bukan bagian depan yang mewah. Bukan ruang kerja. Yang diubah justru dapur. Arkan meminta desain sederhana. Tidak ada marmer mahal. Tidak ada peralatan berlebihan. Meja kayu panjang. Kompor yang mudah dijangkau. Rak terbuka. Dapur yang terasa hidup, bukan dipamerkan. Setiap akhir pekan, Arkan mulai memasak. Bukan untuk tamu penting. Tapi untuk dibagikan. Ia membuka dapur itu untuk warga sekitar. Sup sederhana. Nasi hangat. Sayur rumahan. Tidak ada acara besar. Tidak ada sorotan. Hanya makanan dan orang-orang yang datang dengan wajah lelah lalu pulang dengan perut hangat. Di antara warga yang datang,
Sari melihat pengumuman kecil itu dari tetangga kontrakannya. Masak gratis tiap Sabtu. Ambil secukupnya. Ia membaca nama penyelenggara. Arkan. Hari itu, Sari ragu. Ia berdiri lama di depan dapur kecilnya. Menimbang. Menghela napas. Akhirnya ia datang. Tidak sebagai pekerja. Tidak sebagai orang yang berutang. Hanya sebagai warga. Saat ia tiba, Arkan sedang mengaduk sayur di dapur terbuka. Lengan bajunya digulung. Wajahnya tenang. Tidak terlihat sebagai CEO. Hanya seseorang yang sedang melakukan sesuatu dengan niat. Mata mereka bertemu. Tidak ada kaget berlebihan. Tidak ada canggung yang memaksa. Hanya senyap sesaat. "Kamu datang?" kata Arkan pelan. "Iya," jawab Sari. "Saya lihat pengumumannya." Mereka berdiri berhadapan di dapur yang kini terasa berbeda dari dulu. "Ini tempat baru," kata Arkan. "Aku membangunnya tanpa bayangan masa lalu." Sari mengangguk. Terlihat. Arkan menatap panci di depannya. "Aku ingin memasak tanpa mencari rasa ibuku. Tanpa mencari pengganti siapapun." Sari menatap meja kayu itu. "Dan saya ingin hidup tanpa terus merasa harus pergi." Arkan menoleh. "Kalau begitu, kita sudah sampai di titik yang sama." Hari itu, mereka memasak bersama. Tidak ada pembagian peran atasan dan bawahan. Tidak ada beban. Tidak ada rahasia. Warga datang silih berganti. Dapur hidup. Tawa kecil terdengar. Percakapan ringan mengalir. Untuk pertama kalinya, rumah Arkan benar-benar menjadi rumah. Beberapa waktu kemudian, Arkan mengantar Sari pulang. Di depan kontrakan kecil itu, Arkan berkata, "Aku tidak ingin kamu kembali ke rumahku." Sari terkejut sedikit. "Aku ingin membangun rumah bersama kamu," lanjut Arkan. "Kalau kamu mau." Sari menatapnya lama. Tidak menangis. Tidak ragu berlebihan. "Aku mau," jawabnya pelan. Pernikahan mereka sederhana. Tidak ada pesta besar. Tidak ada liputan. Hanya keluarga dekat, tetangga, dan beberapa orang yang dulu sering datang ke dapur berbagi. Setelah menikah, Sari tidak langsung pindah ke rumah besar itu. Mereka tinggal bergantian. Kadang di rumah Arkan. Kadang di kontrakan lama. Sampai akhirnya mereka sepakat membangun ritme sendiri. Setiap akhir pekan, dapur itu tetap terbuka. Bukan sebagai simbol, tapi sebagai kebiasaan. Suatu pagi, Arkan duduk di ruang makan yang dulu selalu sunyi. Kini di depannya ada 2 piring. 2 cangkir. Suara langkah di dapur. Sari datang membawa sarapan. "Sudah siap?" tanya Sari. Arkan tersenyum. "Sudah lama." Arkan menutup buku resep ibunya yang kini tersimpan rapi di rak. "Terima kasih," katanya pelan. Sari menatapnya. "Untuk apa?" "Untuk mengajarkan aku satu hal," jawab Arkan. "Pulang bukan soal kembali ke masa lalu, tapi berani membangun hari ini." Cerita ini selesai di sini. Jika kamu bertahan sampai bagian terakhir, tulis di komentar dari daerah mana kamu menonton cerita ini. Dan jangan lupa subscribe dan like agar cerita-cerita seperti ini bisa terus tumbuh dan menemani kamu sampai akhir.